Technical foul merupakan salah satu jenis foul atau pelanggaran yang ada di NBA. Berbeda dengan foul biasa yang dikenakan kepada pemain dikarenakan pemain tersebut melakukan sebuah gerakan basket yang salah, seperti misalnya memukul tangan pemain. Pada kasus technical foul, pemain yang bersangkutan dikenakan technical dikarenakan tindakan lain di luar gerakan basket, seperti misalnya mengamuk atau bertindak kurang sopan. Menariknya, berbeda dengan foul biasa, technical foul ini juga dapat menimpa pelatih, dan bahkan baru-baru ini technical foul ini terjadi kepada seorang tukang pel lapangan. Bagaimana bisa dan apakah ini merupakan technical foul teraneh di NBA? Sebelum kita melangkah ke videonya, buat teman-teman yang pengen bikin jersey basket custom, maka AZ Sportwear jawabannya. Di AZ Sportwear, kalian bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Kalian juga bisa loh minta tolong admin AZ untuk desain jersey kalian. Oh ya, di bulan Desember ini, AZ lagi ada promo spesial nih, yaitu Rp100.000 per satu jersey. Murah banget kan? Yuk, buruan bikin jerseymu di AZ Sportwear. Kunjungi sosial media mereka, yaitu AZ Sportwear, atau WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, AZ Sportwear jawabannya. Pada 22 Desember 2024, terjadi pertandingan musim reguler biasa antara New Orleans Pelicans melawan New York Knicks. Pertandingan berjalan seperti biasa, sampai akhirnya pada kuarter kedua menyisakan 4 menit 19 detik, terdapat suatu kejadian unik yang terjadi. Di saat Jalen Brunson baru saja ingin melakukan inbound, seorang tukang pel dari New Orleans Pelicans berjalan melewati Brunson dan wasit. Ia saat itu memberikan sinyal bahwa ia ingin mengelap bagian lantai yang basah. Untuk informasi, sebagai seorang petugas pel di lapangan NBA, sudah merupakan tugas mereka untuk mengelap bagian basah di lapangan. Hal ini merupakan hal yang penting demi menjaga keselamatan para pemain yang ada di lapangan. Singkat cerita, wasit tidak menyukai tindakan dari tukang pel tersebut. Mungkin karena menurut wasit, tindakan tersebut mengganggu dan memperlambat pertandingan. Akhirnya, karena tukang pel yang lewat secara tiba-tiba tersebut, wasit pun saat itu meniupkan peluit technical foul. Awalnya, orang-orang, bahkan komentator bingung ke arah manakah tag itu tertuju. Namun, setelah ditelaah lebih lanjut, orang-orang dan komentator akhirnya sadar bahwa ternyata wasit meniupkan technical tersebut bukan kepada pemain ataupun pelatih, melainkan kepada orang yang tidak diduga-duga, yaitu tukang pel. Hal ini jelas merupakan hal yang luar biasa menarik. Jika pemain atau pelatih mungkin sudah sering mendapatkan technical foul, tapi seorang tukang pel, ini mungkin yang pertama kalinya di sepanjang sejarah NBA. Wasit menganggap tukang pel tersebut menunda-nunda pertandingan dan akhirnya wasit pun meniupkan technical foul dan Knicks pun mendapatkan satu buah tembakan gratis. Di akhir cerita, Knicks akhirnya memenangkan game ini, dan technical yang ditiupkan ke tukang pel ini merupakan salah satu tag yang terunik di sepanjang sejarah NBA. Technical foul kepada tukang pel ini sendiri bukanlah satu-satunya tag unik dan aneh di NBA. Di sepanjang sejarah, pernah terjadi beberapa technical foul yang disebabkan karena hal yang unik. Pada 2007 yang lalu, salah satu power forward terbaik sepanjang masa di NBA, Tim Duncan, pernah terkena technical foul hanya karena tertawa di bangku cadangan. Gilanya, ia saat itu mendapatkan technical foul sebanyak 2 kali, yang mana akhirnya menyebabkannya harus keluar dari lapangan. Tag ini sendiri bisa dibilang sebagai salah satu tag tergila dan paling kontroversial di sepanjang sejarah NBA. Technical foul absurd ini diberikan oleh seorang wasit yang juga kontroversial, yaitu Joey Crawford. Crawford dikenal sebagai seorang wasit tua yang subjektif dan temperamental. Call-nya sering kali dipenuhi perdebatan dan hal-hal janggal, dan call-nya terhadap tim Duncan ini merupakan call-nya yang paling absurd selama ia berada di NBA. Komisioner NBA sendiri tidak diam setelah kejadian ini. Usai kejadian, sang komisioner David Stern mensuspend Joey Crawford sampai akhir musim. Ia tidak boleh memimpin pertandingan musim reguler maupun playoff di sisa musim tersebut. Sang wasit, Joey Crawford, juga mengaku menyesali tindakan absurdnya tersebut. Ia berkata, ia saat itu sedang memiliki masalah mental, dan setelah kejadian tersebut, ia pun mengunjungi psikiater guna memperbaiki masalah mentalnya tersebut. Selain Duncan, pada Januari 2023 lalu, seorang point guard LA Lakers, Patrick Beverley, pernah mendapatkan technical foul karena menunjukkan bukti kamera kepada seorang wasit.
Jadi ceritanya, saat itu merupakan pertandingan antara Lakers melawan Boston Celtics, yang dimana pertandingan dipimpin oleh wasit senior Eric Lewis. Di akhir pertandingan, LeBron James seharusnya mendapatkan foul dan free throw dikarenakan tangannya dipukul. Meski begitu, Eric Lewis, yang juga merupakan fans Celtics garis keras, tidak memberikan free throw dan pelanggaran kepada pemain yang menabrak LeBron. Alhasil, pertandingan pun berlanjut ke babak overtime. Di sela-sela kuarter 4 dan overtime, Pat Bev mengambil kamera salah satu kameramen dan kemudian menunjukkan bukti tangan LeBron yang dipukul kepada Eric Lewis. Lewis tidak menyukai perbuatan Pat Bev dan kemudian ia pun memberikan technical foul kepada Patrick Beverley. Yang terakhir, ada juga technical foul yang melibatkan seorang pemain Hawks, DeJounte Murray, dengan seorang wasit kontroversial yang lain, yaitu Tony Brothers. Jadi ceritanya, pada Maret 2024 yang lalu, Hawks sedang mengambil timeout. Sama seperti pemain lain, Murray pun duduk di bench sembari menunggu instruksi pelatih. Rupanya, di saat sedang duduk, wasit Tony mendatangi Murray dan bermaksud berbicara dengannya. Karena sedang capek dan situasi ramai, DeJounte Murray pun tidak ngeh kalau wasit Tony sedang berbicara dengannya. Merasa Murray tidak sopan kepadanya, wasit Tony Brothers pun kemudian memberikan technical foul kepada DeJounte Murray. Murray dan pemain lain jelas bingung mengapa tiba-tiba dirinya bisa mendapatkan technical foul, dan setelah mengetahui penyebabnya, mereka pun tetaplah bingung karena merasa ini merupakan technical foul yang amatlah aneh. Selain 3 kisah tersebut, jelas masih ada beberapa technical foul atau bahkan ejection yang disebabkan karena hal yang unik. Wasit di NBA era modern ini benar-benar soft dan temperamental. Mereka seringkali lupa bahwa penonton datang untuk menonton para pemainnya, bukan menonton tingkah laku dari para wasit. Mudah-mudahan NBA bisa berbenah dan memperbaiki tindakan dari beberapa wasit yang bersifat terlalu subjektif ini.